Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat lapang waktu kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Semoga ilmu-ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat. Lepas selawat beriringkan salam kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke alam yang terang benderang, yang penuh ilmu dan keberkahan sampai saat ini. Di pagi ini kita akan tentang ini, jadi kita bisa ambil ilmu-ilmu atau apa yang diberikan oleh Mak Bos kepada kita nantinya. Semoga semua yang kita dapat di panggung Guru 3 ini bisa bermanfaat untuk pengembangan bisnis kita di kedepan harinya. Dan seterusnya saya berikan waktu kepada Mak Bos. Panggungnya untuk Mak Bos. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada sehat. Alhamdulillah. Yang semangat, yang semangat. Ayo. Alhamdulillah, ini sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain hadir ya. Target ini bisa hadir minimal 200 orang hari ini. Ya, ada yang izin telat. Biasa ini kalau pagi, apalagi masih dalam kondisi daring-daring, biasanya sudah mulai sibuk. Malah ada yang izin semua HP di rumah Mak Bos dipakai daring, jadi nggak bisa hadir gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa hadir gitu. Mak-mak yang ingin hadir, Masya Allah. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber kita hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih, Orange, semangat. Cantik banget hari ini, Mbak Ida. Iya, kan mau membersamai komunitas Kerencek Gelis. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebelumnya jazakumullah khairan kasir, Mbak Ida. Alhamdulillah ikut, mudah-mudahan hari ini bisa seru-seruan bareng kami dan Allah berkahi semua yang kita dapatkan dari sang guru kita ini ya. Kita katakan sang guru karena realitanya sebenarnya memang Mbak Ida ini guru gitu ya. Guru. Insya Allah nanti kita akan lihat biodata dari Mbak Ida dan apa saja aktivitas dari Mbak Ida gitu ya. Nah, sebelum kita menunggu yang lain, kita sapa dulu semua ya. Ini sudah banyak dipesan berucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta maaf untuk off cam karena nyuapin anak, ada yang minta maaf untuk off cam karena libur ya. Tidak apa-apa ya. Mau on cam lagi nyuapin anak ya keren. Mau on cam lagi di dapur juga keren. Ya, namanya emak-emak ya itu aktivitas kita ya. Itu aktivitas kita Allahnya. Dan ini juga meminta teman-teman, mungkin masih ada banyak dari saudara-saudara Sigelis yang belum mengetahui link, silakan di share ke grup bahwa kita sudah mulai. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusul masuk dalam 5 menit ke depan hingga kelas segera bisa kita mulai. Ya, ini Ina ingin mendoakan semua saudara-saudara Ina dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, bukan mudah-mudahan ya, dalam kondisi sehat, amin. Ya, dalam kondisi bahagia, amin.
dalam kondisi penuh cinta, amin. Dalam kondisi siap untuk belajar, masuk kelas, amin. Dalam kondisi siap diisi dengan ilmu yang luar biasa hari ini. Masya Allah, ini ada Mas Siti Tamal, Tasmal yang juga izin off-cam masih berbaring. Nah, Masya Allah, ini hari ini juga ada saudara-saudara kita yang menyempatkan hadir walau dalam kondisi masih pemulihan, dalam sakit. Ada yang juga sedang sakit, sedang terbaring, juga Alhamdulillah juga hadir ya hari ini, Masya Allah. Jadi ayo sama-sama kita kirimkan doa kesembuhan, semoga Allah menyegerakan mengangkat penyakit atau kembali diberikan kesehatan bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi tidak sehat hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Ina tahu pagi pastinya bagi Mama adalah waktu yang sangat riweh, kata orang Sunda. Apa ya kalau kata orang Sumatera, sibuk luar biasa, ya sibuk luar biasa, belum ngurus rumah, belum ngurus anak ya. Nah, Masya Allah ini yang juga sedang ngurus jemuran ini kayaknya. Masya Allah, ya kelihatan. Maaf. Masya Allah ya, tidak apa-apa, luar biasa. Inilah Mama, tapi productivity kita itu juga harus kita latih. Nah, hari ini kita diberi karunia yang luar biasa di panggung guru. Ya, sedikit ini akan sharing tentang soal panggung guru. Panggung guru ini kita launching pertama kali saat event Kopdarnas Sigelis. Ya, ini di belakang ini ada foto Kopdarnas Sigelis yang kebetulan ya alhamdulillah saat itu diadakan di salah satu tempat wisata di Bandung yang alhamdulillah sebenarnya tidak jauh dari keberadaan rumah ini ya. Ada yang komen punya saya kok tanya Mak. Nah, coba di style lagi ya. Kalau yang lain gimana? Menangkap suara ini dengan jelas kan? Ada, Mak. Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya oke, ini lanjut. Jadi panggung guru batch 1 tepatan dengan Kopdarnas 2019. Ya, 2019. Yang kebetulan pada hari itu diisi oleh narasumber guru-guru bisnis yang luar biasa yang ikut hadir pada saat Kopdarnas yang dipijit 2019. Ayo bantu yang belum di-mute ya secara mandiri. Setelah itu panggung guru batch 2 itu kita adakan di 2020 yang kebetulan pada panggung guru pertama itu langsung ada ayah guru Ina ya, Coach Dr. Fahmi yang mengisi dengan beberapa master coach yang juga menjadi guru-guru itu pada batch 1. Pada batch 2 itu diisi oleh Bang Adin, ahli digital marketing. Ina datangkan langsung dari Jogja ke Bandung dan kita mengadakannya offline. Jadi dari 2019 2020 sebenarnya panggung guru kita ini kegiatannya offline. Ya, kegiatannya offline. Dan pada hari inilah sebenarnya pertama dan perdana kegiatan panggung guru online terjadi peristiwanya di ruang bisnis Sigelis. Masya Allah. Dan ini bertepatan bulan Muharram, tahun baru kita 1443 Hijriah yang Masya Allah kalau kita melakukan banyak kebaikan dan Muharram ini maka berlipat gandalah pahala yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita berkumpul di ruangan ini menjadi sebuah kita ingin bertumbuh menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik ya, dan kita ingin menjadi orang yang lebih produktif, menjadi orang yang lebih luas ya, lebih luas meluaskan kebermanfaatan diri. Apalagi hari ini materinya ini luar biasa ya luar biasa tentang soal mengetahui diri kita ya, of you ya, knowing of self
Jadi mengetahui tentang diri kita. Ya alhamdulillah. Dan ini akan menjadi peristiwa besar bahwa panggung guru B3 Sigelis dilakukan secara online, dan ini akan memacu untuk tetap produktif walaupun saat ini panggung guru kita arahkan secara virtual. Ya, mudah-mudahan di panggung guru batch tahun depan kembali kita bisa adakan secara langsung atau secara pertemuan langsung di acara Kopdarnas kita. Insya Allah. Gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk tidak memperpanjang cerita, ya, 18.13 di komputer ini saat ini, maka dengan mengucapkan bismillah, panggung guru Sigelis batch 3 ini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Oke, kita akan langsung ke acara inti, ya, ke acara inti, yaitu menghadirkan seorang guru hari ini yang luar biasa, yang akan berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita, dan mudah-mudahan kebermanfaatan dari ilmunya bisa langsung kita rasakan dan bisa benar-benar mengafirmasi diri kita, membuat kita bertransformasi positif setelah kelas ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, dengan segala hormat, Ina berikan waktu dan tempat untuk Mbak Ida Ayah Sophia. Silakan Mbak Ida. Baik, terima kasih Teh Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Luar biasa ini, orange ya, semangat sekali. Dan saya bahagia sekali di pagi hari ini. Awali tahun baru Hijriah, luar biasa. Bisa ada di forum bersama dengan emak-emak yang saya yakin punya spirit luar biasa untuk menjadi emak yang berdaya dan juga memberdayakan. Nah, mohon izin untuk hostnya Teh, saya bisa dibantu menjadi co-host biar bisa share screen. Sebentar. Oh iya, sudah. Terima kasih. Ini panggilannya memang emak-emak ya. Jadi izinkan saya manggil juga Mak. Terima kasih nih ada Mbak Yeni. Masuk ke Sigelis mau gadis, mau jadi mama, tetap kita panggil mama. Oke. Makanya kalau di stokisnya kita panggil Makis. Makis. Ya, itu kalau stokisnya Mbak Ida di lingkungan kita. Pantesan ya, Teh ini memang layak dipanggilnya juga Mak Bos ya. Allah. Ini panggilan dari mereka nih, susah ini melepaskannya. Panggilan sayang. Masya Allah. Terima kasih, di sini sudah hadir banyak sekali ini Mak Reni, Mak Yeni, ada Mak Talisa, Mak Ica, Mak April, Mak Kafi. Kayaknya kalau dipanggil satu persatu, selesai manggil langsung selesai forum kita. Jadi salam hormat semuanya, salam kenal. Hari ini kita akan, saya sharing saja ya, apa yang Allah titipkan sedikit ilmu ke saya. Mudah-mudahan bisa menambah mak-mak di Sigelis nantinya makin solehah. Kalau tagline-nya kan makin solehah, makin jago bisnis. Satu lagi. Solihah, kaya. Solihah, makin kaya. Gelis, jago biasa, lengkap sekali itu. Kalau ada pada diri seorang emak-emak. Jadi memang saya sendiri sudah kan diri saat usia 38 tahun lalu, Allah izinkan langsung di depan multazam Teh Ina itu ingin memberikan kontribusi pada umat ini di bidang pendidikan gitu. Karena dari dulu memang saya coba renungi, Allah mengiringnya ke situ lagi gitu. Tapi karena memang sudah belajar juga nih dengan Mak Bosnya Sigelis ya. Jadi guru bukan sembarang guru. Guru yang punya sekolah, dan mudah-mudahan banyak nanti mampu memberdayakan guru-guru di negeri ini. Mohon doanya ya Mak-mak semuanya. Doakan dengan sangat. Nah, untuk saya ingin memastikan sudah menyiapkan alat tulis masing-masing. Ini mak-mak hari ini saya ajak untuk banyak coret-coret, banyak scoring diri.
ya. Yang belum silahkan boleh disiapkan alat tulisnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang lalu kemarin ya Teh Ina ya, saya sudah share kuesioner. Iya. Nah, Udah sudah pada di-share, udah ada yang ngerjain. Mbak Ida, habis itu udah ada yang setor juga. Kayaknya nanti ada store juga ya. Karena itu basic ya. Kalau di tim ini banyak yang sudah tes Steven juga belum? Sepertinya kalau untuk di Mama Sigelis masih tidak ya, masih banyak yang belum nih, masih banyak yang belum. Makanya waktu pertemuan dengan Mbak De itu sebenarnya akan ada proyek besar untuk Indonesia ya, untuk ngetes supaya lebih tahu gitu genetika DNA-nya. Oke, nggak apa, kita nanti akan pakai kuesioner itu, sebabnya saya buatkan kuesioner yang kemarin di share oleh Mak Bos ya. Itu bisa menjadi membantu kita juga nanti mengenali diri kita. Jadi itu ya Mak-Mak, kemudian saya harapkan kita interaksi nih, karena hari ini bukan hanya kelas saya dan Mak Bos, tapi kelas kita semuanya. Jadi interaksinya silahkan nanti di bawah ada kolom chat atau komentar, bisa di situ, bisa juga komentar langsung dengan open mic. Kemudian di ada yang namanya reaction. Coba Mak-Mak bisa identifikasi dulu, lihat dulu. Ada ya reaction di situ, kalau diklik banyak sekali nih. Ada jempol virtual. Ada love nih. Ya, ada love nih. Nah, saya kasih love langsung nih Mbak Ida nih. Iya. Ada apa nih? Warna-warni juga. Itu ya. Nah, jadi nanti kita bisa interaktif, seru, asik. Ada yang sudah raise hand. Ya, bisa angkat tangannya, angkat tangan ini diaktifkan saat ini ya Mbak, saat mendengar ya, supaya kalau ada tanggapan yang sangat dicintai, kasih love. Kalau ada yang setuju, kasih angkat jempolnya. Kalau ada yang mau tepuk tangan, ya tekan tepuk tangannya. Boleh tepuk tangan. Gitu ya. Iya. Kita bisa kalau ada yang mau bertanya boleh angkat raise hand-nya. Ini Mak masih ada, kadang Mbak Ida kadang dia nggak ngerti nih fitur-fitur yang ada di Zoom. Jadi emang harus dikasih maknanya dulu. Iya. Ini Mak Dewi punya yang baru nih, love-nya pakai begitu. Saya malah nggak punya nih Mak gitu Dewi. Ya? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sampai jam 11 nanti kita bisa bersama-sama belajar dalam kondisi bahagia, dan yang terpenting adalah Allah meridhoi kita semuanya. Oke, saya izin share screen. Ini Mak Lastri, Mak Ila, Mak Ai, Mak Niken, boleh diturunkan tangannya, khawatir capek, angkat tangan terus. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, ini yang akan kita bahas. Ayo raise hand-nya tuh, Mas. Nah, nanti ya kalau yang mau bertanya baru raise hand lagi. Oke, silakan. Mbak Ida. Sudah kelihatan ya slide-nya? Oke, kelihatan sudah muncul. Ini yang akan kita bahas bersama-sama di pagi hari ini dan juga mengawali tahun baru Hijriah kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Knowing yourself. Bagaimana kita mengetahui diri kita. Ini aktivitas diri saya tadi sudah menyampaikan, bismillah mohon doanya, bahwa saya memang sudah mengikhlaskan ingin masuk surganya lewat kontribusi saya di bidang pendidikan dan juga pengembangan SDM di negeri ini. Nah, emak-emak semuanya gambar sih ini. Kaget mau difoto langsung ini, kaget jadi nggak jadi. Jangan difoto dulu kalau yang set ini teh. Oke. Kenapa saya tampilkan ini? Ini kayaknya kasihan banget ya, penghuni kebun binatang, tapi dia juga makhluk Allah. Kalau kita lihat raut mukanya gimana nih, Mama? Ayo, lagi apa nih? Lagi bahagia, sedih, galau, kecewa? Galau. Lagi galau. Galau, lagi sedih. Sedih. Lagi PPKM dia ya? Mudah-mudahan bukan galau karena PPKM ya. Bete. Lagi merenung. Iya. Kok lagi ada ya yang merenung kayak begini ya, Mbak Ida? Iya. Mudah-mudahan
ini tidak menimpa kita semuanya ya, tapi emak-emak begini, kalau kita hidup, kemudian kita merasakan kegalauan, sebenarnya sih itu fitrah ya, wajar-wajar saja. Tinggal pertanyaannya, kegalauan kita akan membawa kita kemana? Apakah kegalauan kita kemudian akan membuat kita termotivasi, bangkit, kemudian mampu meraih sesuatu yang lebih tinggi, atau justru kegalauan kita kemudian membuat kita makin apatis, makin larut dalam kesedihan, kemudian ya menjadi individu tak berdaya. Nah, saya yakin emak-emak semuanya pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Saya yakin pilih yang pertama ya. Itu kalaupun kita galau itu manusiawi, tapi kegalauan kita akan menjadi sumber energi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, emak-emak semuanya, tadi kan sudah pegang ya alat tulisnya. Yuk coba sekarang dituliskan masing-masing deh. Gitu. Karena memang galau itu hal yang saya pun juga setiap hari ada saja kegalauan. Yuk dituliskan hari ini atau saat ini apa sih yang membuat emak-emak itu galau. Nanti di share ya. Oke, ini Mbak Rofifah sudah angkat tangan. Oke, mau membacakan hasil tulisannya, Mbak Rofifah? Oh, langsung turun tangannya. Ada yang mau membacakan? Mas Siti, Mbak Baida mau ke rumah sakit galau dirawat inap katanya. Oh iya, ada yang boleh nih mau ke rumah sakit kalau dirawat inap ya itu kegalauan Siti. Ini ada juga Mbak Suhrina Ririn lagi diemin channel lagi diemin teman ya. Yang lain lagi terus diemin itu didiemin. Ya. Oke. Ada lagi nah, nanti silahkan ya menjadi sumber bagi kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah, mamanya nah, mudah-mudahan kalau di komunitasnya Cegelis, karena berharap tidak ada yang galau hanya karena harta. Kenapa? Kalau saat ini kita galau hanya karena harta, wah kita bisa lihat nih kisah-kisah orang-orang yang selama ini dikaruniai oleh Allah harta yang sangat berlimpah. Ini berlimpahnya bukan hanya kelasnya Cegelis nih, kelas dunia. Kita lihat bagaimana akhir hidup mereka. Ternyata investor terbesar hidupnya mati bunuh diri. Yang bantu di mute. Ada yang bocor sebentar. Bantu di unmute ya, di mute ya. Silakan Baida lanjut. Lagi ya. Ternyata ada juga nih Presiden Bank of International akhir hidupnya pun mati bunuh diri. Nah, banyak sekali nih tokoh-tokoh besar dunia yang dari sisi karunia harta ya yakin sudah sangat berlimpah, tapi nih akhir hidup mereka. Ada yang spekulan galum terbesar, ternyata akhir hidupnya mati tapi dalam kondisi bangkrut. Kemudian Richard Whitney, presidennya The New York Stock, masuk penjara Sing-Sing, itu akhir hidupnya. Kabinet, nah ini juga hartanya sudah pasti ya, tidak terhitung lagi. Dia dibebaskan dari penjara hanya ingin bisa mati di rumahnya sendiri. Nih, presiden dari perusahaan bahan baku terbesar juga, dia akhir hidupnya menjadi gila. Jadi sekali lagi Mama, kalau kita hanya galau karena harta, ya ternyata harta itu tidak cukup membuat kita bahagia. Oleh karena itu saya mengajak yang hadir di forum ini, yuk gitu kita jadikan standar bahagia kita
bukan sekedar harta, tapi bagaimana harta yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga orang banyak. Bagaimana kebahagiaan yang kita miliki bisa kita tularkan kepada orang kita. Bagaimana kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa membawa kita kepada kemaslahatan yang lebih luas. Dibantu ya, admin bantu ya, remote yang bocor. Oke, mohon maaf Mbak Ida. Ya, ada emak-emak nih. Ini kalau kelas virtual begini memang. Ya. Oke, silakan Mbak Ida. Ya, gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak ke semuanya, yuk gitu kita menjadi individu yang sukses tapi juga mulia. Gitu. Suksesnya dengan tadi bisa jadi Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah, tapi kita juga mulia. Tadi akan menjadi jembatan kita membawa manfaat untuk banyak orang. Jadi kita sukses dengan Allah titipkan ilmu, tapi kita berharap ilmu yang Allah titipkan ini juga bisa bermanfaat untuk banyak orang di sekeliling kita. Ya, dan ini ada 3 modal semuanya untuk kita bisa sukses mulia. Ya, ini ada anak-anak juga pengen ikut belajar ya, luar biasa. Kembali ya ke sini ya. Ini ada 3 modal yang perlu kita miliki bersama-sama agar kita bisa menjadi individu yang sukses mulia. Yang pertama, kita perlu memiliki yang namanya personal bela diri. Dan ini mak bosnya Cegelis itu luar biasa. Gurunya muslimah hebat terkait dengan personal skill, time management nih. Kalau sudah ketemu beliau, wah itu udah kayaknya jaminan kalau menurut saya sih ya. Hidupnya itu akan makin tertata. Waktu yang 24 jam itu seolah-olah kebermanfaatannya itu jadi berlimpah ruah. Karena saya merasakan sendiri nih. Ya, kemudian interpersonal skill perlu diimbangi juga dengan yang namanya spiritual skill. Dan saya juga kembali yakin di komunitas Cegelis spiritual skill ini lekat sekali. Ini terkait dengan 3 modal, banyak yang kemudian bertanya, ini gimana nih? Boleh nggak hanya salah satu atau salah 2 saja kita menguasainya? Nah, mak-mak semuanya, 3 modal ini kita pakai kata penghubungnya dan. Ya, jadi genius of bisa kita pilih hanya satu saja, ya sudahlah, cukup dengan personal skill yang bagus, nggak cukup untuk menjadi modal sukses mulia. Hanya interpersonal skill yang terjadi seperti dialami oleh tokoh-tokoh di set sebelumnya yang mereka hidup berkelimpahan harta, yakin itu luar biasa, tapi tidak diimbangi dengan spiritual skill. Oleh karena itu, 3 modal ini yuk bareng-bareng kita adakan pada diri kita. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang knowing yourself, kenali diri. Ini bagian dari ranah personal skill. Yang namanya personal skill, ya memang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena ya ini luar biasa menjadi quote-nya Mak Bos juga nih. Kenapa sih kita perlu mengenali diri kita? Salah satu guru dunia, Syekh Al-Ghazali, yang karyanya itu menginspirasi dunia, itu beliau mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Jadi, kenal Allah itu mulai dari dengan kita mengenal diri kita. Coba mak-mak semuanya kita bayangkan nih, hari ini di komunitasnya Cegelis. Kalau misalnya nih, siapa ya boleh bicara ya? Yuk, Ma Ade deh, Ma Ade boleh open mic, Ma Ade. Boleh dibuka mic-nya? Bisa, Ma Ade? Kita bincang dulu nih, Ma Ade. Iya, Mak. Oke. Oh, Ma Adenya ada berapa orang nih? Nih, ada Yani, ada Ma Adeyani. Oke, Ma Adeyani. Oke. Ma Ade, coba andai Ma Ade itu kan sudah mengenal Mak Bos aja deh biar jadi contoh ya. Teh Ine ya. Iya, boleh. Ma Ade, iya. Ma Ade ini mengenal dekat Mak Bosnya Cegelis. Apa sih yang membuat beliau itu bahagia?
tahu persis waktu-waktu mana kalau menyapa beliau itu, kemudian beliau akan menyambutnya dengan hangat, walaupun saya yakin 24 jam disapa tuh hangat terus. Gitu. Tahu persis makanan kesukaan beliau, tahu persis warna favorit beliau, tahu persis sih bagaimana kinerja yang benar untuk timnya. Juga Mak Ade. Gitu. Kalau Mak Ade mengenal betul Mak Bos, gitu. Kemudian Mak Ade mampu memperlakukan Mak Bos sesuai dengan karakter dirinya. Coba Mak Ade, apa yang akan terjadi Mak Ade? Mak Ade Yani. Tiba-tiba Mak Ade minta begini, kirim WA. Mak Bos, aduh saya mau dikirim lagi dong 10 nih jegelis untuk jualan di tempat saya gitu. Tapi bayarnya nanti nyicil misalnya gitu ya. Kira-kira gimana, dikasih nggak Mak Ade? Di-mute dulu, di-unmute dulu ya. Nah, Ya. Ya, terima kasih waktunya, Mak. Sangat luar biasa sekali saya mengenal Mak Bos ya, yang memang super duper dalam semangatnya, yang memberikan energi positif. Apalagi ketika bertemu, ketika tidak bertemu juga lewat chat, itu energi positifnya sangat terasa sekali sama saya. Bagaimana hangatnya ketika bertemu, bagaimana sambutannya, kemudian ketika dalam menuangkan ilmu-ilmu bisnisnya, menularkannya dalam membimbingnya, itu sangat bisa mempengaruhi bisnis saya dalam Sigelis ini, nah, Mak Ade. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata lagi, pokoknya Mak Bos itu sangat luar biasa Ya. bagi saya. Gitu. Nah, Mak Ade ini stokis mana? Maaf, belum, saya baru ASL. Setelah ini kayaknya jadi stokis ya. Amin. Oke. Mak Ade lanjut ya, kita ngobrol nih. Nah, kalau Mak Ade sudah sedemikian mengenal Mak Bos, Mak Ade mau minta sesuatu ke Mak Bos, ada rasa sungkan nggak? Misalnya bagaimana? Minta aja. Minta sesuatu. Minta sesuatu. Minta nasihat kalau lagi down. Iya. Ada rasa sungkan nggak? Kalau enggak, kalau nasihat sudah ya, selalu saya kalau beliau pasang status, saya reply beliau supaya saya mendapatkan energi positifnya gitu. Kalau reward kemarin tadinya saya mau mengejar reward yang haram ya, karena katanya ada reward, tapi qadarullah saya belum sampai kalau untuk yang reward muharam. Kalau yang reward yang kemarin kebiar, kalau seandainya ada reward, saya mungkin bisa merequest gitu mau rewardnya. Ini jadi kesempatan ya bisa merequest. Mudah-mudahan jadi rezekinya Mak Ade ya. Masya Allah. Checklist. Don ya, Mak. Oke, terima kasih Mak Ade. Ya, kasih kurang banyak ya Mbak Ida ya, padahal dikasih kesempatan. Iya, ya. hanya minta reward tadi apa namanya? Iya, cuma mintanya minta 100 karung gitu kan. Gitu. Bu, langsung ada yang pengen bicara, saya dong bicara. Banyak, Mak. Oke. Terima kasih Mak Ade. Artinya apa? Iya, sama-sama. Ketika Mak Ade mengenal Mak Bos dengan baik, nggak ada rasa sungkan kan? Untuk ketika Mak Ade perlu nasihat, akan chat saja menghubungi Mak Bos ya. Dan kayaknya yakin akan dikasih. Betul nggak? Saya yakin mak-mak yang lain juga setuju. Nah, ini ketika kita mengenal sesama manusia. Kalau kita mengenal sesama manusia dengan baik, maka sebenarnya kita sedang memperlakukan diri kita dengan baik, gitu, balasannya ke kita. Nah, ini apalagi kalau kita mengenal Allah Tuhan kita. Bayangkan, Allah yang Maha pemberi rezeki, Allah yang Maha menyembuhkan segala penyakit, Allah sumber kebahagiaan. Bayangkan, sudah pasti ya, menajatkan apa yang kita minta kepada Allah, Allah pun akan kasih. Nah, ini kalau kita mengenal Allah. Nah, jalan untuk bisa mengenal adalah dengan kita mengenal diri kita. Kita lanjut ya. Gitu. Nah ini, gitu. Silahkan yuk kita nulis lagi, mak-mak semuanya.
ini ada tanda plus dan minus. Boleh kertasnya dibagi dua. Satu kolom ada tanda plusnya, satu kolom lagi ada tanda minusnya. Coba gitu. Ditulis masing-masing mengenali dirinya, apa ya kelebihan saya di kolom plus, apa ya kekurangan saya di kolom minus. Iya. 1 menit ya, Mama ya. Yuk, 1 menit. Jadi dipahami ya. Menulis apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Buat dalam posisi ya, kiri dan kanan. Begitu ya Mbak Ida ya? Plus Ya, dan dibuat minus. kiri kanan boleh, atas bawah boleh. Oke. Detik lagi ya. Oke, cukup. Oke, sudah ya. Oke, ini saya stop share dulu biar bisa menatap semuanya. Yang sudah selesai boleh coba dipraktekkan, kasih tanda jempolnya. Oke, Mak Anis sudah. Mak Anis boleh open mic, Mak Anis. Nah, gitu. Mak Anis. Oke, tidak perlu dibacakan, tapi disebutkan aja. Di kolom plus dapat berapa poin? Baru 3. Baru 3. Yang kolom minusnya? Minusnya baru 2. Baru 2. Oke. Kira-kira kalau dikasih waktu 5 menit lagi, akan dapat berapa tuh? Mungkin bisa 10. Mungkin bisa. 10. Lebih mudah mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan, Mak Anis? Kelebihan kayaknya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Mak Anis. Sama. Mak April. Boleh open mic. Kolom plusnya dapat berapa? Di unmute dulu, oke. Ya, dapat 3. Dapat 3. Yang kolom minusnya? 3 juga. Kalau dikasih tambahan waktu nih, Mak April, lebih mudah mana nih menuliskan kelebihan? Lebih mudah nulis kekurangan, Mak. Banyak kekurangannya. Lebih mudah nulis kekurangan yang nggak usah sedih gitu ya. Oke, terima banyak kasih. masih banyak kurang. Iya, tapi setidaknya sudah berhasil ya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan walaupun dalam waktu singkat ya. Terima kasih Mak April. Ini ada Mbak Siti nih, raise hand nih, angkat tangan nih. Mbak Siti mau open mic, Mbak Siti. Lebih banyak kekurangannya kata Mak Sundari Jayanti. Mas Siti ini kayaknya kepencet ya angkat tangannya ya. Saya kasihan aja sih kalau angkat tangan sepanjang waktu, capek tahu. Iya, maaf, Mak. Mungkin kepencet raise-nya itu. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya. Siapa? Oh, tadi yang bicara Mak Siti Tasmal ya. Angkat tangan sih Mak Siti Jumen. Ya. Ada lagi satu orang lagi mau open mic, Mak Nelly. Open mic langsung dia gitu ya. Karena Mak Nelly suaranya. Ya. Nah, Mak Nelly dapat berapa poin untuk kelebihannya cuma 2. Cuman 2, kekurangannya? Kekurangannya banyak.
Banyaknya berapa nih? 4. 4. Oke, nggak apa. Terima kasih Mbak Nelly. Wajar itu. Oke, ini di kolom chat juga sudah ramai nih. Wah, lebih banyak kekurangannya, lebih gampang kekurangannya nih pada kompak nih. Mbak Nelly juga lebih kekurangannya gitu ya. Jadi memang biasa tuh. Gitu. Saya juga ketika interview calon karyawan, ketika diidentifikasi kelebihan dan kekurangan, lebih gampang mengidentifikasi kekurangan diri. Nah, kita lihat ya, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan. Screen lagi untuk melanjutkan. Nah, sama gitu. Padahal nih, Anthony Robbins, ini juga tokoh dunia nih, saya yakin nih bacaannya Mak Bos nih, karya-karyanya Anthony oleh beliau nih. Ini udah mengingatkan kepada kita. Jadi, kenapa sih alasannya begitu sedikit orang yang berhasil meraih apa yang itu hanya karena dia nggak pernah fokus, dia tidak konsentrasi pada kekuatan. Jadi ya sudah merasakan ternyata kalau diminta nulis, mengidentifikasi atau nulisin kekurangan itu lebih mudah. Padahal salah satu cara agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, dan saya yakin impian setiap orang itu beragam sekali, beda-beda. Itu boleh, silahkan. Tapi agar kita mampu meraih impian kita, ya kuncinya adalah kita konsentrasi, fokus pada kekuatan kita. Akan masuk nih pembahasannya. Kemarin kan sudah dikirim ya, kuesioner ya, Mak-mak semuanya. Sudah diisi dong. Nah, itu yang akan kita bahas. Itu salah satu kuesioner saja yang menurut saya mudah untuk membantu kita mengetahui. Karena banyak sekali nanti instrumen-instrumen atau tes-tes ya, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Kita bisa pilih. Gitu. Tapi hari ini yang kita pakai yang kuesioner kemarin ya, itu membantu. Gimana pengalaman ngisinya? Ada yang gitu yang saya banget, kotak yang pertama atau kotak yang kedua atau kotak yang ketiga? Ada yang mau berbagi? Kemarin ngisi kuesionernya. Sebenarnya baru dikirim pagi tadi, Mbak. Ya, tapi udah ada yang beres. Oh iya. Ya, baru dikirim tadi pagi. Ya, Oke, sambil di ya, sudah ada yang banyak yang mengisi. Dari ini, dari level stokis sudah banyak yang mengisi, sudah banyak yang lapor juga. Oke, alhamdulillah. Yang belum mengisi boleh nih sambil mengisi karena itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, di kuesioner itu ada 17. Ya, kita milih saja, checklist saja mana dari tiap pertanyaan yang paling dekat dengan diri kita. Ada di kotak mana? Di checklist saja. Ya. Kemudian nanti dijumlahin. Ini saya biar mempermudah, saya kasih warna ya tampilan di sini. Misalnya nanti bingung benar atau enggak ya, boleh kapan diulang lagi. Memang kalau pakai kuesioner seperti ini kuncinya kita nggak boleh dalam kondisi lapar. Nggak boleh dalam kondisi riweh lagi dampingi anak daring. Nggak boleh dalam kondisi ngantuk, kondisinya mesti dalam kondisi mood yang terbaik. Nah, nanti boleh ini diulang-ulang terus. Walaupun memang kalau pakai kuesioner seperti ini, kalau disampaikan berapa sih akurasinya, paling maksimal 10%, tapi setidaknya ini membantu kita untuk mengetahui tipe diri kita. Ya. Kemudian nanti kalau masih ragu, benar nggak ya yang paling dekat dengan saya, kotak checklist yang warna biru untuk pertanyaan ketiga, misalnya kita ragu begitu ya, Mak. Nanya ke teman atau guru kita, yang kita rasa dia kayaknya tahu deh diri kita, benar nggak ya? Silahkan boleh, itu membantu kita. Ya. Nah, ini untuk memudahkan, jadi saya kasih warna nih. Ini ada warna merah untuk yang kotak di paling bawah sebelah kiri, ada warna hitam untuk kotak di atas sebelah kiri, ada warna biru untuk kotak di kanan, ada warna hijau di kotak bawah sebelah kanan, dan ada kotak kuning di tengah.
Kalau di emak-emak semua kuesioner kemarin nggak ada ya, yang di tengah ya. Warna oranye ya, Mbak. Nggak ada warna. Orange sudah diwakili dengan Merah ya sama iya. kuning. Merah sama kuning. Ini ya, mestinya saya ubah jadi orange ya untuk khusus nih di komunitasnya Cek Gelis. Ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak. Merah kuning jadi oranye kok. Iya. Nah, yang belum silahkan boleh dicoba isi. Ini tidak terkait dengan benar, karena kita sedang mencoba mengenali diri kita. Nah, kalau yang udah diisi, dijumlah ya, berapa pilihan di kotak merahnya, berapa kotak hitamnya, dan seterusnya. Kalau sudah dijumlah, jadi nanti ini yang akan kita bahas. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya itu membantu kita untuk mengidentifikasi ini, mama semuanya, bahwa Allah itu sayang banget kepada kita, manusia yang mulia, dan kita menjadi makhluk paling mulia karena apa? Karena dikaruniai akal oleh Allah. Jadi semua dari kita kan punya yang namanya organ otak ya. Coba boleh dipegang kepalanya nih. Masih utuh nggak? Nah, ini sebenarnya ada gambar otaknya nih, karena ini terdiskrup kayaknya. Jadi ini adalah gambaran otak kita. Kalau di potret dari belakang. Nanti kita perlu mengenali bagian otak mana yang dominan ada pada diri kita. Memang kerja otak itu akan saling berkaitan, tapi yang ini paling dominan. Ini membantu kita nanti menganalisis kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi kalau nanti hasil analisanya yang paling banyak adalah nih, yang di kotak bawah sebelah kiri yang warna merah, berarti itu potensinya emak-emak semua dominan di yang namanya limbik kiri, otak kiri sebelah bawah. Sambil dicek ya, yang paling banyak skornya di mana. Kembali kalau misalnya dari mengisi 17 kuesioner tadi, yang paling banyak kok kotak yang warna hitam. Kotak yang atas sebelah kiri. Nah, itu tandanya emak semua berpotensi. Bagian otak yang dominan adalah neokortek kiri. Otak kiri tapi sebelah atas. Jadi kemudian kalau misalnya nanti dijumlahkan nih, ternyata yang paling banyak adalah yang di kolom ini, warna biru. Jadi kotak yang atas sebelah kanan yang paling banyak. Berarti itu potensinya otak yang dominan pada emak semua adalah nih, neokortek kanan. Otak kanan sebelah atas. Kemudian kalau nanti di scoring, dicek nih, dari 17 pertanyaan, ini ternyata yang paling banyak adalah yang mendekati kita di kolom warna hijau nih. Maka itu potensinya yang dominan pada diri kita adalah otak limbik kanan, otak bawah sebelah kanan. Gimana kalau hampir sama nih? Hampir sama, misalnya bisa begini gitu. S-nya 5, T-nya 4 gitu ya. Yang di kolom birunya ini ada 5 juga, yang di kolom F-nya juga ada 4 gitu. Kalau hampir imbang, berarti nanti potensinya adalah nih, otak yang dominan adalah midbrain atau otak tengah nih. Jadi nanti ada tambahan nih kotak kuning. Tuh. Coba diidentifikasi ini dulu ya. Ada yang mau open mic, coba hasil ngisi kuesionernya. Para stokis boleh yang sudah selesai? Iya. Ayu, Mbak Ayu. Ada, Mbak Ayu. Boleh open mic. Oke, silakan Mbak Ayu. Bentar, Mak Bos, lagi dihitung. Oh, lagi dihitung. Saya Oke. sudah, Mak Bos. Oke, silakan. Siapa yang Saya. Ya, saya siapa? Yang paling banyak. Mbak Emma. Maima? Oke, silakan Maima. Mbak Emma, Ya. oke. Yang ini saya tuliskan ya. Nih, nanti untuk contoh yang lain. Yang di kolom bawahnya ini ada berapa, Mbak Emma? Yang merah itu ada 5. Ada 5. Nah, Nah, lihat ya, yang di potensi kolom Mbak Emma. Yang bawahnya, 6, yang hitam ada 6. yang birunya, Yang
Yang biru 2, hijau 4. Hijau 4. Kita cek Iya. jumlahnya betul ya 17. Karena yang lalu ada yang Iya, pas dijumlahin jumlahnya 27. Saya bingung 10 dapat dari mana itu ya? Iya. Ada tambahan nomor kuesioner biasanya. Iya, dia nambah kuesioner sendiri. Bikin sendiri. Oke, ini contoh yang luar biasa dari Mak Ema. Nah, ini ya, Mak Ema berarti yang paling banyak di kolom mana, Mak Ema? Kolom Hitam, 6 hitam. 6. Nah, kita lanjut ya. Nih. Nah, berarti Mak Ema, bagian otak yang paling dominan ada di neokortek kiri. Coba boleh dipegang, Mak Ema. Bagian kirinya ini, ya, neokortek kiri. Dan ini kalau nanti kita mau bedah, jutaan informasi tersimpan di sini, Mak Ema. Jadi, ya, kalau Mak Ema ini kekuatan potensi yang diberikan oleh Allah, mestinya menjadi orang yang analitis. Nah, kalau nanti yang paling banyak adalah skor yang di kolom merah, salah satu kekuatannya adalah memori. Bukan berarti yang tipe lain nggak punya memori ya. Tapi ini yang diberi oleh Allah, kekuatan memorinya itu paling jempol. Kalau emak-emak ada yang nanti men-scoring dirinya, yang paling banyak ternyata skor di kolom yang biru. Nih, kolom yang biru gitu. Maka diberikan oleh Allah potensi untuk punya kreativitas yang tinggi dibandingkan yang lain. Kalau scoring yang paling banyaknya ada di kolom yang hijau, itu diberikan potensi oleh Allah, kemampuan interpersonalnya itu keren. Jadi kemampuan mengelola emosi dirinya. Dan kalau hampir sama, nih di otak tengah, ya, dia punya kemampuan adaptasi yang keren. Itu potensi yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya bisa mengukur. Nah, ini saya sudah buatkan nih. Ini Mak Ema jadi contoh nanti ya Mak Ema ya. Mak Ema, izin ya jadi contoh ya. Mbak Ema di unmute dulu. Oke, itu aja pakai headset. Jadi benar. Ya, silakan. Mbak Ema jadi contoh ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mak Ema. Yang lain ada yang sudah berhasil scoring, ada yang paling banyaknya adalah di kotak paling merah. Ayo dicek, Mama. Cek. Siapa? Silakan. Raise hand. Nih, yang paling banyak di kolom paling merah, kolom yang merah. Ada? Ada Bu Fitri. Oh, Mak Fitri. Oke. Yang paling banyaknya Norma di juga ada, ya, di merah. Oh ya, di kolom chat ya sudah sampaikan ya. Saya banyak S-nya, Mak Anen juga sama nih. Ini ada yang imbang hitam sama merah. Nanti caranya Mas konfirmasi ke teman dekat atau guru ya yang kenal betul karakternya. Oke. Kita lanjut. Nah, nanti masing-masing tipe ini diberikan oleh Allah kekuatan. Ini yang akan kita identifikasi. Masing-masing kalau di slide ini saya berikan ada 4 kekuatan. Dan kita bisa menilai dari 4 kekuatan ini kita ada di level mana. Jadi contohnya begini nih. Nah, gitu. Tadi Mak Fitri ya yang dominannya di warna merah ya. Mak Nurma ini juga bisa tuh, kita Mak sebut Indri. Mak Indri ya gitu. Nanti boleh di scoring ya, coba nih yang dominannya di warna merah. Itu bisa disebut tipenya adalah potensi untuk tipe sensing. Nih. Bentar ini ada nge-lag saya. Nah, gitu. Salah satu potensinya kan masing-masing tipe nanti saya akan uraikan 4 kekuatan. Masing-masing kekuatan ini ada levelingnya. Kita ada di level mana. Dan leveling ini saya dibuat juga sampai 4 level. Nih, salah satu potensi yang tipe S, tipe merah ini. Dia adalah pribadi yang fokus pada pencapaian target. Nah, nanti silahkan nih. Itu kan baru potensi, perlu diasah. Itu bisa di leveling nih. Kita ada di level mana? Mbak Fitri ada di level mana? Terus standar levelingnya bagaimana? Ada di level 1 kalau Mbak Fitri sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu baru level 1. Jadi jangan
bangga dulu. Kalau ini makin naik levelnya berarti makin tinggi, makin bagus. Jadi yang paling kita kejar adalah ada di level 4. Jadi kalau yang tipe merah ini baru mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, jangan bangga dulu karena itu skornya masih 1. Ya. Dia akan naik ke level 2 kalau mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Jadi ya, Ina ya. Ada. Dia mampu selesai tapi sesuai target. Jadi misalnya kalau biasanya targetnya dibikin sendiri, Mbak. Targetnya dibuat sendiri ya. Karena kita tahu bahwa kemampuan manusia itu berbeda-beda, tapi kita mendorong. Ya, luar biasa. Berarti kan individu juga target ya. Iya. Jadi misalnya nih, Mbak Fitri punya target apa ya? Punya tugas dulu dari komunitas Jegelis. Jadi kan ada produk baru. Bagaimana bisa menjual? Ya, itu tugasnya. Ketika Mbak Fitri mampu menjual berapapun jumlahnya, level 1 tuh Mbak Fitri. Tapi kemudian Mbak Fitri punya target. Saya sebulan jualnya biasanya berapa karung? Kalau target bulanan bisa dapat gaji itu 40 karung. Jadi sudah dapat gaji 800.000 satu bulan. Nah, oke. Targetnya 40 karung gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Fitri sudah mampu menjual tapi tercapai 40 karung. Berarti ini akan naik level nih ke nomor 2, scoringnya udah di 2. Kalau hanya mampu menjual baru di nomor 1. Kemudian akan naik level lagi kalau apa? Mampu menyelesaikan tugas dengan proses dan hasil kerja sesuai standar. Pasti ada standarnya dong ya. Gitu. Jadi tercapai targetnya, tapi prosesnya itu sesuai dengan standar. Bagaimana marketingnya, bagaimana database-nya terkoleksi dengan baik. Nah itu naik level. Scoringnya 3 dari sisi kemampuan fokus pada pencapaian target. Kemudian akan menemukan namanya peak performance. Levelnya level 4. Kalau apa? Mbak Fitri mampu menjalankan nilai kerja di atas target dan standar. Jadi targetnya kan 40, Mbak Fitri mampu jualnya itu 80 karung. Prosesnya sesuai dengan standar. Dan ini bisa sesuai dengan value di Gelis. Ya ini yang untuk tipe S yang pertama. Mestinya nih orang-orang yang punya energi untuk fokus pada pencapaian target. Kan ya yang tipe ini di leveling nih terkait dengan kemampuan fokus pada pencapaian target saat ini kira-kira levelnya berapa? 1, 2. Kemudian lanjut ya. Nah ini kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya. Begitu ya Tina ya, biar nanti Iya. boleh lewat chat, boleh raise hand. Lewat chat nanti dibantu ya Tina ya. Nah tadi kan yang pertama fokus pada pencapaian target. Nah ini potensi yang kedua nih, tipe yang merah, yaitu teguh menjalankan skill secara stabil. Skill determination-nya tuh keren dibandingkan tipe yang lain. Mestinya seperti itu. Lagi gimana nih kita bisa lihat nih kompetensi kita saat ini. Ada 4 level juga nih, Mbak Fitri. Yang pertama, level 1-nya mampu menunjukkan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Misalnya di Jegelis berarti kan bagaimana bisa minimal 40 karung dalam sebulan. Berarti keterampilan dasarnya apa tuh yang dibutuhkan? Mbak Fitri? Komunikasi misalnya ya. Ya, negosiasi. Negosiasi sama customer, promosinya, kemampuan promosi, kemampuan yang apa ya, keterampilan dasar dalam menjual ya. Ya, ada 3 itu ya, kemampuan memahami produk, kemudian negosiasi, satu lagi promosi. Promosi ya, knowledge produk, pengetahuan kepada produk, negosiasi sama promosi. Nah, gitu. Kalau sudah menguasai 3 keterampilan dasar tadi, jangan bangga dulu, Mak. Gitu. Bagus itu, tapi levelnya masih 1. Gimana nih kalau nggak menguasai keterampilan dasar?
berarti scoring kita masih minus. Terus itu masih minus. Dan nggak apa-apa. Berarti ini lebih baik kita uji diri kita. Jadi kita akan bahas di slide berikutnya apa yang perlu kita lakukan. Itu ya. Jadi kalau udah menguasai 3 hal tadi, skornya 1. Akan naik level lagi Mbak Fitri. Kalau nih mampu mengimplementasikan skill tingkat tinggi. Negosiasinya sudah keren. Kalau disampaikan itu sudah masuk alam bawah sadar. Pengetahuan terkait dengan produknya Cik Gelis itu sudah masuk di alam bawah sadar. Dan promosinya kemanapun itu sudah otomatis promosi. Jadi naik level lagi nih, nomor 2. Gitu. Kemudian akan naik level lagi ketiga. Kalau setelah mampu mengimplementasikan tadi, ternyata juga selalu meningkatkan skill terkait dengan tugasnya. Jadi nggak cukup puas. Walaupun sudah mampu negosiasi, terus kejar tuh ilmu terkait dengan negosiasi. Terus mengejar ilmu terkait dengan promosi. Terus terkait dengan knowledge produk. Karena saya yakin di Cik Gelis itu produk itu selalu inovasi. Itu naik level tuh Mbak Fitri nomor 3. Akan naik ke puncak level yang tertinggi nomor 4 kalau Mbak Fitri punya keahlian khusus yang ini sudah teruji. Jadi ternyata kemampuan mengetahui produknya, kemampuan promosinya, kemampuan negosiasinya bukan hanya untuk Mbak Fitri, sudah teruji di komunitas Cik Gelis. Oh paling jago nih, capaian targetnya itu paling tinggi dengan mengimplementasikan 3 skill dasar tadi. Dan Mbak Fitri mampu mengajarkan ini ke emak-emak yang lain. Ini berarti level 4. Ya. Nah, yang di 3 dan 4 nanti saya share, nanti PPT-nya boleh di-share, Teh Ina. Ya. Nanti silahkan diidentifikasi masing-masing yang tipe S ini. Dan kemampuan untuk komitmen atau loyalitas terhadap organisasi ada di level mana? Ya. Apa? Saya khawatir kalau dibahas semua nanti yang warna kuning nggak kebahas biasanya. Pada protes kalau tipe yang warna kuning kita nggak kebagian sampai turun. Tapi sudah tahu caranya ya? Insya Allah. Coba yang sudah paham caranya boleh kasih jempol. Kasih respon. Jempolnya mana jempolnya? Sudah tahu cara scoringnya? Setiap kategori yang dinilai itu ada levelnya ya Mbak Ida ya. Nah, kadang kita suka berbangga hanya pada tahap tahu dan bisa dalam level 1 ya. Kadang kita masih tidak mau men-challenge diri kita. Biasanya saya udah tahu gitu. Kadang nggak mau lagi, udah stop belajar aja. Kiranya level pengetahuan, level diri, level komitmen yaitu luar biasa, ada tingkatannya sampai 4 ya. Kalau seperti ini ya jadi kan memudahkan kita Teh Ina ya. Gitu. Ya, nanti terkait dengan komitmen pada organisasi juga bisa di leveling nih. Oh ternyata kalau kita amanah menjalankan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, bagus sih. Ayo baru skornya baru di level 1. Jadi kalau nggak amanah, nggak jujur, ya nggak amanah, nggak jujur masih minus tuh level kita. Boleh reaction ya, mau dikasih lo, mungkin ada yang sangat ini gua banget nih gitu. Nah, ya ini juga cepat saja ya. Ini nanti yang keempat. Silakan. Tipe yang merah ini punya disiplin dalam menjalankan standar kerja. Nanti silahkan dicek gitu. Ada di level mana? Ya. Berarti kalau masih belum mampu di level 1 itu artinya kembali coba diskor pada diri kita berarti minus gitu. Ya, itu yang tipe S. Nanti silahkan ini sah ini dibagikan saja, bisa nanti dibaca berulang-ulang, direnungi kita ada di level mana. Siap. Nah, nanti setelah kelas kita akan sebar bagi yang hadir ya. Nah sekarang masuk nih, kalau emak-emak ada di kuadran ini yang warna hitam. Jadi yang dominannya ada di kotak atas kiri warna hitam. Tadi kayak Mak Ema ya. Kita lihat gitu. Tipe ini bisa disebut berpotensi sebagai tipe thinking. Ada 4 kekuatan juga yang Allah anugerahkan. Dan masing-masingnya nanti ada levelingnya. Nih yang pertama nih, Mak Ema. Tadi ya,
Contohnya yang hitam ya. Kita sambil cek-cek di chat. Oke, Mak Emma nih. Potensi yang pertama, Mak Emma adalah tipe planning dan inisiatif. Mampu membuat rencana secara sistematis. Ya, tapi nanti kita lihat nih levelnya ada di mana dari sisi membuat rencana. Jadi kalau tipe T ini nggak biasa dengan rencana, acak cara kerjanya kembali, itu kan berarti masih minus ya. Nih, ada di level 1, kalau sudah mampu secara mandiri membuat rencana sederhana tugas harian. Kemudian naik level lagi, kalau dia membuat rencananya itu juga diimbangi dengan menyusun proses kerja sampai ke detail, dan ini akurat. Karena sebelumnya sudah ada analisa terlebih dahulu. Gitu. Jadi bukan hanya membuat rencana, setelah membuat rencana sederhana, dia susun lagi bagaimana prosesnya sampai detail. Kemudian akan naik level lagi nih Mak Emma nih, ke level 3, kalau mampu membuat rencana, kemudian mampu memprediksi kebutuhan kerja di masa mendatang. Jadi misalnya targetnya sebulan minimal jual 40 karung. Nanti sudah mampu membuat namanya to-do list harian, ya. Itu baru level 1. Tapi kemudian bagaimana nih prosesnya menjalankan rencana-rencana tadi, itu naik ke level 2. Kalau kemudian membuat rencana, kemudian mampu memprediksi, sebulan lagi apa ya? 2 bulan lagi ada kebutuhan apa ya? 6 bulan lagi ada kebutuhan apa ya? Setahun ke depan gitu. Ya setidaknya dari jangka pendek dulu deh. Gitu. Kalau sampai mampu seperti itu, berarti naik lagi levelnya dalam hal planning. Bukan hanya mampu membuat rencana harian, tapi sampai planning ke depan apa yang dibutuhkan. Kemudian ini akan mencapai level tertinggi kalau mampu membuat rencana antisipatif. Jadi membuat rencananya nggak cuma satu, ada planning A, planning B, planning C, bagaimana prosesnya secara detail, dan ini disesuaikan dengan prediksi kebutuhan yang akan datang. Itu keren banget. Kalau sampai punya planning A, planning B, planning C, saya yakin nih, nggak akan hidup itu ya nggak akan ngalir saja, akan produktif sekali. Begitu planning A nggak memungkinkan, dia sudah punya planning B. Dia sudah punya planning C. Itu ya Mak Emma ya, dan mak-mak lain yang ada di warna hitam. Ini dari sisi kemampuan planning dan inisiatif. Kemudian potensi yang kedua nih, akan punya kemampuan menganalisa masalah. Silahkan nanti dilihat juga nih, ada. Jadi kalau tipe ini nggak mampu menganalisa masalah sederhana, jadi masih punya PR, karena berarti levelnya masih minus. Kalau dia mampu mengidentifikasi masalah-masalah sederhana, penyebabnya apa ya, solusinya kira-kira seperti apa? Target 40 karung per bulan, kenapa nggak tercapai? Padahal sebelumnya tercapai. Dia tahu, itu diidentifikasi sebabnya. Kemudian dia cari solusi berdasarkan dari analisa dia terhadap penyebabnya. Oh, ternyata promosinya sempat mandek nih. Gara-gara PPKM akhirnya nggak promosi. Nah, dia mampu mengidentifikasi ke situ. Atau karena sebab yang lain, dia mampu identifikasi. Itu bagus, tapi levelnya masih di 1. Dia akan naik level di Mak Emma. Level 2. Kalau Mak Emma nih dan mak-mak lain yang dominan di sini mampu memecahkan masalah yang lebih rumit. Gitu. Ini masalah yang rumit jadi komponen yang sederhana. Jadi kenapa ya target 40 karung per bulan nggak tercapai? Kenapa kok sempat karena PPKM ikutan tutup juga stokisnya misalnya. Jadi masalah yang awalnya rumit, ini gara-gara ini kan rumit banget kalau penyebabnya karena PPKM di luar kuasa kita. Tapi kalau mampu kemudian memecah lebih sederhana, akhirnya nanti akan dapat solusi, itu naik di level 2 Mak Emma. Kemudian naik lagi ke level 3 kalau ketika menganalisa satu masalah mampu menggunakan metode statistik. Dan ini punya dampak besar bagi organisasi. Akan naik ke level 4
kalau mampu membuat keputusannya itu tepat, cepat, dan akurat. Dan pasti ini dampaknya juga besar untuk organisasi. Itu ya, Ma Emma dan yang lain yang dominan ini di warna hitam. Yuk cek, di scoring saja sekarang nggak apa-apa. Berapa? Kalau minus ditulis aja -1. Kalau belum menguasai yang level 1. Berarti minusnya -1. Itu ya. Nah ini, yang lain lagi nanti silahkan yang terkait dengan kemampuan manajemen, di scoring sendiri, ada 4 level juga. Kemudian potensi kekuatan yang keempat untuk tipe ini adalah dari sisi improvement. Bagaimana mampu meningkatkan kinerja untuk memuaskan customer. Silakan, ini juga di scoring. Adik, kenapa Dek? Ya, ini nanti ya Mbak Emma di scoring ya. Dari sisi improvementnya ada di level itu ya, untuk yang dapat tipenya warna hitam. Hitam 9 nih Mak Nur Hayati. Nah, mic Mak Nur Hayati. Nih Bang nih. Mak Nur mana Mak Nur? Iya, Mak. Di ini ya, dapat 9 ya di warna hitamnya ya. Oke, sudah paham ya cara scoringnya ya, Mak Nur? Coba ya. Tengok lagi yang halaman depannya, Mak. Karena ketinggalan. Jadi, ini saya, nah nih yang pertama nih, Mak Nur coba dilihat dari sisi kemampuan membuat rencana. Mak Nur saat ini di Maaf, level sinyalnya mana? mau putus. Ini saya udah buka nih. Mak Nur, Ayo silakan Mak Nur kemampuan Hayati, membuat ada di mana? rencana. Level mana? Bentar, Mak. Iya. Ini tadi keluar, Mak Bos. Oh, sinyal ya. Oke, ya sekarang udah masuk lagi kan? Iya sih. Kelihatan Iya, slide-nya? masuk lagi ini udah. Kelihatan slide-nya ya? Iya, kelihatan. Nah, tadi kan untuk yang di skor warna hitamnya ada 9. Berarti kan ini yang pertama dikasih oleh Allah, potensi mampu membuat rencana, Mak Nur. Sekarang dilihat nih, kemampuan rencana itu ada di level mana nih? Level 1, level 2, level 3, atau level 4? Atau minus? Atau minus, -1. Kalau belum mampu membuat rencana sederhana, -1. Gimana, Mbak? Kayaknya keluar lagi deh, Mbak. Iya, yang lag. Sudah ada lagi yang di dominannya ini? Ada yang dominan hitam? Silakan raise hand. Boleh, Mak? Mas Siti. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Mbak Ida, saya dominannya di biru. Sinyalnya kurang bagus, ini biru. keluar lagi. Ya, nggak apa-apa. Kita di Mas Siti ya. Yang lain nyimak. Oke, Ya, silakan. oke. Saya hitam, biru, sama hijau itu berbanding, Mak. Tapi di hitam itu saya ada 5 poin. Insya Allah sudah sampai ke 4 gitu. Apakah itu menandakan dominasi hitam atau gimana nih, Mak? Karena ini kayak hitam 5, biru 6, hijau 4 gitu. Kayak berbanding-banding gitu, nggak terlalu jauh perbedaannya. Ya, terima kasih nih Mbak Siti. Ini kasus yang bagus banget nih untuk kita diskusikan. Nah, bisa jadi kan ada 5, 4, 6, kan 5. Ya. Tapi berarti kan yang paling banyaknya di biru kalau itu, Mbak Siti Tamsa. Nanti yang di biru. Karena sebenarnya saling beririsan sih, bukan berarti yang warnanya bukan hitam nggak bisa punya ini, enggak. Tapi apalagi yang scoring banyaknya di kolom yang hitam, ini mestinya dikuasai. Itu ya. Jadi Mbak Siti kalau tadi dari hasil tadi biru. Iya, bedanya 1 aja. Ya. Memang bedanya karena hanya 17 kuesioner, ini kuesioner yang sederhana.
saya kalau punya kesempatan boleh tuh pakai yang akurasinya lebih tinggi sampai 95%, pakai yang namanya Testifit. Itu salah satu juga, masih banyak nanti alat analisa yang lain. Ya, karena kan sebenarnya bisa diidentifikasi oleh Allah nih, sudah dikaruniai kita organ tubuh kita tuh bicara banyak hal, lewat sidik jari, lewat kornea mata, lewat DNA, ya. Tapi setidaknya kuesioner ini cara yang sederhana. Ini yang biru ya, Mak Siti. Halo, Mas Siti. Jadi lebihnya Iya Mbak, iya Mbak, Ya. iya betul. Iya saya ini. Oke, Betul, terima Mbak. kasih Mbak. Ya, sama-sama. Jadi saya sudah sampaikan akurasinya memang isi kuesioner seperti ini ya maksimalnya 40%. Tapi daripada kita nggak mengenali diri kita, ini menjadi pintu masuk nanti kita men-treatment diri kita di sisi mana sih? Gitu. Oke, lanjut ya. Ini yang dominan di warna hitam. Kemudian nanti silahkan nih terkait dengan kemampuan mengelola atau manajemennya ada di level mana untuk yang tipe ini. Level 2, level 3, atau level 4. Kemudian dari sisi improvementnya ada di level mana. Nah, sekarang masuk nih Mas Siti Tamsa. Kalau skornya itu yang paling banyak di kolom warna biru. Ada yang di kolom warna biru? ayo raise hand yang di kolom warna biru. Ada 2. Ila, ada Ila Biru. sama Uni Redi. Biru. Ya. Nah, Uni Reni ya, di biru ya. Kita lihat ya, Mak Ila ya. Manis, ada Mak Ida Idol. Uni Reni. Biru nanti sama dengan tipe-tipe yang lain. Setidaknya ada 4 potensi yang Allah berikan. Apa saja itu? Kita lihat ya, masing-masing. Dan silahkan langsung di scoring ya. Ada di mana? Ini yang pertama. Yang pertamanya adalah intrapreneurship namanya. Yaitu kemampuan menyumbang gagasan di timnya. Jadi mestinya kalau nanya ide-ide ke orang yang tipe biru ini, kita lihat levelingnya. Nah, kalau mampu menyumbang gagasan untuk bisa hemat biaya, itu levelnya di level 1, Mak Ila, Uni Reni. Kalau nggak mampu menyumbang gagasan, berarti kalau tipe ini ditanya ada ide apa, nggak punya ide, belum punya ide, berarti minus. Nah, naik ke level 2. Kalau dia mampu menyumbang gagasan yang mampu meningkatkan hasil kerja di organisasinya atau di timnya. Jadi Biasanya kalau targetnya 40 karung per bulan. Ini kalau Karena level biar 1 bisa ini jadi soal biaya 80 ya. karung per bulan. Penekanan ide-ide soal biaya ya. Iya, nyumbang gagasannya untuk hemat biaya. Ya, berarti masih mikirnya tentang uang gitu ya, idenya soal hemat biaya. Iya. Ya. Mana biar biaya produksi misalkan lebih, biaya transportasinya berarti lebih levelnya hemat. masih 1. Iya. Jadi kalau belum mampu nyumbang gagasan, ya berarti Minus. masih minus. Iya. Dimana yang lalu bisa menjual 40 karung, tapi modalnya berapa biasa modal? Modal untuk di level Adserol itu 2,8 juta. 2,8 ya. Gitu. Kemudian dia punya untuk bisa menjual 40 karung, tapi hanya modal 2 juta saja. Dan ini udah hemat biaya nih, level 1. Dia punya gagasan. Bagian makas, tapi tetap bisa menjual 40 karung. Iya. Itu udah keren, tapi masih di level 1. Masih di level 1. Kalau dia nyumbang gagasannya mampu meningkatkan hasil kerja di timnya. Meningkatkan hasil kerja otomatis kan biayanya juga biaya untuk modal produksi atau modal untuk bisa dapat 40 karung dalam sebulan. Nih. Kemudian naik level lagi nih, kalau gagasan dia bisa memperbesar margin. Masya Allah. Jadi kemampuan memperbesar keuntungan
Nah, bukan hanya hemat biaya. Kalau yang level 1 kan hemat biaya, keuntungannya sama. Kalau level 3, gagasannya itu keuntungannya bertambah. Sudah hemat, habis itu dia mampu meningkatkan margin. Iya. Dan Mbak Ila nih ada di level 4 kalau mampu menyumbangkan gagasan untuk meningkatkan skala bisnis. Nih Mbak Ila Unireni. Jadi gimana yang kalau levelnya gimana nih kalau di Cegelis? Sebelum stokis apa nih? Admin HR online namanya kalau di ya, Cegelis. admin HR online. Gimana yang admin HR online? Stokis. Gimana yang stokis? Di atasnya stokis apa nih? Owner. Oh ya owner. Gantiin Pak Bos ya. Itu sekarang langsung pesan Mbak. Nanti insya Allah ada distributor yang jadi anak perusahaan insya Allah. Iya. Gimana awalnya stokis hanya menguasai 1 daerah, jadi stokis menguasai 3, 4, 5 daerah. Nah, kalau mampu nyumbang gagasan ke sini nih, stokis Unireni, stokis saat ini sudah bisa mengcover Indonesia lewat admin HR online ya. Tuh, jadi sebenarnya mungkin arahnya level 4 ini kalau di stokis yang mampu mengcover banyak adserol dan meningkatkan kinerja adserol untuk bisa menguasai skala besar Indonesia atau mungkin skala besar dunia. Kalau ada di adserol, berarti level 4-nya adserol yang punya goal menguasai Indonesia. Lewat apa? Lewat aset stokisnya gitu. Tuh, luar biasa nih. Jadi Unireni, Maila ditunggu gagasan-gagasan besarnya. Jadi nggak bergerak ini ya. Jadi orang-orang seperti yang tipe biru ini nggak bergerak secara lokal. Jadi nggak merasa hanya lokali ya Mbak ya. Kiranya level 4-nya itu harus meng-Indonesia. Kapan perlu mendunia gitu ya. Iya. Karena ini kalau level 4 ya skala bisnis. Ini produk Cegelis mestinya sih bukan hanya layak dipakai oleh emak-emak Indonesia lah ya. Emak-emak di Eropa sana yang lagi masa muslimah dunia. Muslimah dunia. Di Eropa lagi musim hijrah. Nah, gimana muslimah yang lagi baru hijrah ini pakai semua ciputnya Cegelis. Pakai kerudung di rumahnya Cegelis. Masya Allah. Itu ya. Ya, amin. Tapi udah mulai Mbak, kita udah mulai mendunia dari saudara-saudara admin HR online kita. Pengiriman sudah ke beberapa negara gitu. Oke, luar. Ya kalau saya terkait itu yakin kok itu. Mak bosnya aja kan karakternya kan mendunia, malah mendunia dan akhirat ya. Allahu Akbar. Kita lanjut ya Maila ya. Itu Maila Unireni dari sisi kemampuan intrapreneurship sudah dikasih modalitas potensi itu oleh Allah ya. Tinggal mengupgrade diri. Kemudian nih potensi yang kedua adalah dari sisi production inovatif, menghasilkan inovasi yang mampu ditindaklanjuti oleh organisasi. Jadi tipe ini emang idenya tuh banyak, tapi banyaknya itu jangan melangit. Inovasi yang bisa ditindaklanjuti. Nanti dilihat nih levelnya ada di mana. Level 1 nih, Maila Unireni. Kalau mampu membuat metode produksi baru yang lebih baik dari yang sudah ada. Serah namanya metode produksi ya. Dalam rangka tadi ya, berarti menghasilkan produk yang lebih baik. Nih, gitu. Punya gagasan ke arah sana. Naik level lagi kalau dia mampu menciptakan metode produksi yang baru sebagai alternatif. Kalau metode yang sekarang ini nggak bisa dijalankan. Wah, lagi PPKM nih, mobilitas tuh terbatasi. Nah, ini mestinya orang-orang yang tipe biru ini nih, gagasannya pada keluar. Ya. Gimana tetap bisa produksi, gimana tetap. Jadi PPKM itu tidak membatasi gerak kita, produktivitas kita. Nah, Maila naik level lagi nih, kalau mampu menciptakan metode produksi baru, tapi juga mampu memberi nilai tambah. Apa nih kalau produk Cegelis nih, Mak Bos yang paling tahu nih? Contohnya gimana nih Mak Bos nih? Metode produksi baru. Ini pertambahan bisnis model yang
hadirkan di bisnis Sigelis. Gitu. Iya. Itu ya. Kayak Jadi ada seperti bermula dari ciput, langsung masuk ke kebutuhan produksi baru yang menambah nilai tambah, tapi tidak mengurangi nilai yang ada. Ya, yang tadinya fashion, sekarang kita sudah mulai launching herbal. tapi produk fashionnya tidak terganggu. Tidak terganggu, Ya. gitu, tidak terganggu. Jadi ini yang baru menambahkan, yang lama terganggu. Nih ditunggu nih idenya nih, gagasannya Maila Unireni. Nah, ada di level 4, mampu menciptakan metode produksi baru sehingga organisasinya menjadi model dan trendsetter. Ya. Jadi yang lain menyampaikan, oh ternyata bukan hanya menjadi saingan yang bisnis fashion, ternyata yang bisnis juga memasukkan Cegelis itu menjadi saingan mereka. Jadi kalau ide barunya itu metode produksi baru sehingga menjadikan Cegelis ini jadi model dan trendsetter, bukan hanya di fashion ternyata, dari sisi digital marketingnya, dari sisi pemberdayaan emak-emaknya. E-commerce-nya kita juga udah banyak ditunjuk orang nih. Nih mendrive mama itu e-commerce-nya luar biasa di Sigelis. Ini ya, Uni Reni, Maila ada di level mana nih? Maila, Uni. Coba boleh open mic? Boleh di-unmute dulu. Ayo jujur. Ada di level mana nih, Makis? Ila? Aduh, di level mana ya, jadi bingung. Kalau di yang entrepreneurship itu mungkin masih buat diri sendiri kali ya. Ya nggak apa-apa, untuk diri kan berarti bisnisnya Maila nanti dampaknya bukan hanya untuk diri, mulai dari dampak ke diri ya. Di level mana Maila? Tidak ke diri sendiri, yang di entrepreneurship itu baru ke level 3 ya, menyumbang gagasan untuk dapat memperbesar margin. Iya, itu kan kalau mampu mengidentifikasi seperti itu, nanti kan jadi gimana biar naik ke level 4. Itu ya, Maila ya. Gagasannya itu bisa meningkatkan skala bisnis. Skala bisnisnya siapa? Nggak perlu mikirin yang pusatnya udah ada Mak Bos yang luar biasa. Sedang menuju ke sana ini. Maila, iya. Gimana skala bisnisnya bisa naik? Kalau yang di ini, inovasi ini? Inovasi baru di ini kan produknya diciptakan sama pusat ya, jadi iya. Jadi berarti nanti PR-nya Mak hire orang-orang tipe ini yang mampu punya metode produksi baru sehingga Cegelis jadi model dan tren. Insya Allah. Pusat sudah di level 4. Iya. Jadi ikut ya, kami juga ikutan ke level 4 ya, Mak Bos. Iya, ini tinggal ngikut aja nih Maila nih, yang di pusat level 4 udah otomatis di bawah-bawahnya itu terangkut jadi level 4. Iya kan. Oke, kita bareng-bareng dong open mic sambil reaction. Mantap betul buat Mak semuanya. Boleh. Mantap betul buat Mak semuanya. Oke, lanjut ya buat Mak semua. Masya Allah. Oke, nanti Maila Unireni yang ini di scoring sendiri ya, terkait kemampuan menghasilkan solusi ada di level mana, sudah tahu kan caranya. Kemudian dari sisi kemampuan mendaur ulang nih, mendaur ulang bahan-bahan lama menjadi bahan baru atau unsur-unsur lama menjadi unsur baru. Ini bisa jadi di pusat ya, ya. Tapi di bisnisnya masing-masing juga bisa. Meredesain kembali ya. Secara personal mereka juga punya itu ya untuk semua semua ukuran orientasi yang 4 tadi itu punya ranah semua mereka sebenarnya, tapi mungkin yang besarnya sudah kami tangani, jadi secara personal bisnisnya lagi. Iya, ini kan bukan hanya di level yang
pusat ya, kalau pusat sekali lagi serahkan aja sama Mak Bos gitu. Tapi di ranah personal juga perlu diidentifikasi nih level di mana. Bisa jadi kalau level personal dari sisi yang admin HR, oh sebelumnya sudah punya medsos tapi kemudian nganggur tuh medsos. Kemudian dia bisa mengaktifkan kembali, ngasih nilai tambah buat timnya sampai nilai tambah untuk komunitas segelis lah. Itu bisa masuk contoh sini ya. Jadi secara fisik tadi resources yang kita punya. Termasuk tadi kan kalau punya medsos tapi nganggur itu kan resources. Begitu gelis tipenya ini dia bisa mendaur ulang lagi yang tadi yang nganggur jadi aktif kembali, ngasih nilai tambah. Kemudian kita masuk nih ke yang tipe kotak hijau. Siapa nih yang kotak Ayo hijau? yang hijau, silakan muncul, raise hand. Ada Mbak Devina. Mbak Devina itu hijau. Siapa nih? Kita lihat Ayo, ya. Yang hijau, raise hand. Boleh? Jadi saya mundur lagi. Kotak hijau Mayu itu. apa nih Mayu? Kotak hijau itu di sini nih, di bagian bawah kanan. Mayu apa? Nah, Dominan 8 poin. Dominan hitam. Hitam udah Di 8 kita poin, bahas. Kita Mayu. cari hijau. Berarti sudah di scoring tadi ya, yang hijau, yang hitamnya ya, Mak Ayu ya. Yang hijau di sini nih. Yang hijau, ayo komen. Kita bahas nih yang hijau ya. Nanti ada 4 hotel. Siapa juga. yang hijau? Kalau nggak ada lewat nih yang hijau. Ini orang-orang yang dominan hijau nih. Mana Biasanya nih? rame. Atau nggak nemu nih dari 166 orang yang hadir. Biasanya heboh nih, rame. Oh, hijau nih. Umi. Ah, Mbak Umi. Ayo Mbak Umi. Ada lagi nih. Mak Nah, ada Rini. Rini. Oke, mana? Rini. Ayo di unmute. Maeden juga. Oh, Maeden nggak hijau ya, di hijaunya 2. Kita bahas ya. Mbak Umi sama Marini. Mak Umi sama Mak Rini. Ini kita lihat tuh yang hijau. Dari sisi kemampuan personalnya, mengelola emosi. Ya, nih levelnya nih. Level 1, kalau dia mampu mengendalikan emosinya, dan ini memang dalam rangka menjalankan proses kerja. Kemudian mampu dengan emosinya, dia mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi gaul habis nih tipe ini. Jadi kalau tipe ini dia nggak gaul habis, diminta nulis list kenalannya siapa saja itu susah mikirnya, itu minus tuh. Jualan, aduh jualan ke siapa ya, bingung. Gitu. Itu masih minus tuh kalau tipe hijau, masih promosi ke siapa ya, gitu. Nawarin produk ke siapa ya. Padahal temannya banyak ya. Sadar ya, Mbak ya? Ya, karena bisa jadi yang tipe ini nggak punya teman. Ah gitu, Masya Allah. Ya, berarti kan minus. Ya, ya. Ada loh. Tipe hijau nggak suka berteman, berarti ada sesuatu yang memang perlu di-upgrade pada dirinya. Karena dia masih minus berarti, belum di level 1. Minimalnya kan ya level 1. Ya. Pinter menjalin hubungan dengan orang Harusnya lain. begitu ya. Dia akan, iya, temannya itu banyak. Dan bukan hanya teman, biasanya sampai kepada tipe ini. Masya Allah. Kemudian level 2 nih naik. Gitu. Kalau dia sudah mampu menunjukkan kedewasaan dan mampu adaptasi kalau ada perubahan-perubahan proses kerja. Jadi sudah nggak baperan istilahnya lah ya, tapi dia sudah dewasa. Ada perubahan kebijakan dari pusat ya. Perubahan itu hal yang biasa di era ini. Pilihannya kan 2, berubah atau punah. Aku mau nawarin minum sama Mbak Ida, gimana ya, sudah caranya ada ya? nih. Oh ya, silakan Mbak Mari Ida. kita minum bersama. Dari tadi minum-minum aja gitu. Takutnya malah di komen kok nggak nawarin teh gitu ya. Silakan Mbak Ida diminum. Kalau mau Ya, minum. sudah sih. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan. Ini naik
levelnya nih ke level 3. Kalau dia bukan hanya mampu menjalin hubungan dengan orang lain, dia menunjukkan kedewasaannya, tapi dia juga mampu memberikan dukungan yang penuh kepada kerjanya, kepada bawahannya, kepada atasannya. Jadi gampang memberikan reward. Itu naik itu ke level 3. Jadi akan punya level yang tertinggi 4 kalau punya daya guna yang tinggi untuk banyak pihak. Tapi orang lain dan bergantung pada dirinya. Jadi mampu mengkader. Dia diperlukan oleh banyak pihak. Tapi orang lain. Coba tadi Mbak Umi ada di level mana nih? Merah sama hijau sama-sama 5. Oke. Mbak Umi mana? Gimana Mbak Umi? Ada di berapa? Atau Mbak Rini ya? Yang tadi juga. Ya, Assalamualaikum Mak Bos sama Maida. Ya. Ada di level berapa mungkin nih? Udah ada di level 3 mungkin ya. Masya Allah. Masya Allah tuh. Insya Allah Mak Bos. Tinggal 1 langkah lagi ke level 4 ya. Jangan turun. Iya Mak Bos. Insya Allah. Iya, jangan turun ya. Oke. Lanjut ya. Nih, Mbak Rini yang berikutnya nih. Potensi dari Allah. Punya kemampuan melakukan komunikasi. Keren. Orang-orang yang keren berkomunikasi ini ya Mbak ya. Iya. Jadi bisa dilihat level komunikasinya. Ya. Jadi kalau tipe ini masih malu-malu berkomunikasi itu masih minus. Nanti punya PR berarti di tahun 1443 Hijriah ini menaikkan komunikasinya. Kalau dia mampu komunikasi dengan baik, tertata rapi, itu masih di level 1, Mbak Rini. Iya, kayaknya masih di 1 deh. Apa tapi kan sudah tahu kan? Nah, kalau sudah tahu tinggal jadi enak. Ya, naik ke level 2. Kalau mampu berkomunikasi secara persuasif. Nah, makanya kan dibutuhkan banget kan dipromosi sama marketing ya. Gimana orang itu jadi jatuh cinta sama produknya Cegelis. Nggak ditawarin, dia sendiri yang minta beli. Nih. Kemudian naikkan lagi nanti di level 3. Kalau mampu meyakinkan secara diplomatis, kemudian komunikasinya itu membuat orang lain itu bisa ikut ke kita. Ya, kemampuan negosiasi, diplomasi, nih naik di level 3. Yang tadi kalau untuk jualan mestinya menjadi kemampuan dasar ya. Tadi Mak siapa yang menyampaikan kemampuan negosiasi itu mestinya menjadi kemampuan dasar. Kemudian naik lagi nih Mak Rini ke level 4. Kalau mampu memenangkan negosiasi dengan empatinya. Kemudian pakai cara pikir orang lain. Ini jago-jago negosiasi mestinya nih kalau ada di level 4. Ya. Ini Mak Rini di daerah mana? Iya. Di daerah mana? Aku di Bekasi. Ya. Walaupun dari Bekasi menguasai dunia, kata Mak Bos. Iya, insya Allah. Nah, nanti dilihat lagi nih potensi yang lainnya dari sisi mendevelop orang lain. Jadi menggembleng orang lain. Ya, nanti dilihat levelnya. Ya. Ini menjadi tipe yang menjadi ya, kalau saya orang Jawa katakan ngadem-ngademin. Bikin adem tim kerjanya. Mampu menyelesaikan konflik dengan empatinya yang tinggi. Nanti dilihat nih ya, level mana. Kemudian di sini service relationship memberikan pelayanan terbaik. Jadi biasanya tipe ini membuat orang lain itu jatuh cinta. Apalagi nih Mak Rini, kalau kita lihat Indonesia, kan Cegelis mau Indonesia dan mendunia. Kalau mau menguasai Indonesia, archetype orang Indonesia, tipologi masyarakat Indonesia adalah hijau ini. Nah, bisa dilihat nanti ada di level mana. Jadi memang ini kemampuan berhubungan dengan orang lain, kemampuan mempengaruhi orang lain. Itu potensi untuk orang yang tipe hijau atau bisa disebutnya potensi feeling. Ya, nanti bisa dilihat. Mestinya kan
Mak, ini kalau di total nanti kalau menjadi tipe yang hijau ini kemudian performnya terbaik, skor maksimalnya 16, ya kan? Karena ada 4 kekuatan, masing-masing 4 level. Jadi ya, nanti silahkan dilihat. Nah, sebelum lanjut ke tipe yang kuning, nah kita main-main dulu yuk. Boleh di open mic deh. Silakan.